Siapa? Jessie. Oke, ya lanjut. Di slide kan ada dibilang kalau pendapat ahli itu kalau memungkinkan pakai composition Ya, komposisi. Composition daripada inheritance. Apa inheritance-nya ada kelemahan gitu? Bukan kelemahan ya, dua-duanya itu silahkan digunakan. Cuman dari sisi penggunaan composition itu lebih sederhana daripada inheritance. Nah, kalau inheritance maknanya kita harus betul-betul melihat alur program daripada yang superclass-nya itu seperti apa. Nah, kalau inheritance kan seperti ini ya. Inheritance itu kan seperti ini, jadi ada superclass, kemudian ada subkelasnya. Nah, dari sisi penggunaannya sebetulnya sama saja, hanya kalau inheritance kan kita sangat tergantung dengan superclass, ya sangat tergantung dengan superclass. Jadi makanya kalau yang sering digunakan, yang umum digunakan itu composition. Karena biasanya kalau setiap kalian membuat suatu kelas, itu seringnya pasti akan ada kelas yang lain yang akan masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, akan sering muncul seperti itu. Ya. Nah, jadi makanya dikatakan di sini bahwa ini dia ya, composition itu sebaiknya lebih diutamakan untuk digunakan dibandingkan inheritance, karena memang penggunaannya itu kemungkinan besar memang pasti akan sering digunakan. Jadi bukan berarti inheritance itu lebih apa namanya ya, kurang bagus daripada composition, tidak ya, tidak seperti itu. Dua-duanya silahkan aja digunakan. Cuman yang paling sering memang composition. Ya, seperti itu Jessie. Baik, Bu, mau tanya, nambahin dari punya Jessie. Ya. Bu, ada nggak kasus di mana kita tuh berarti nggak bisa pakai composition dan harus pakai inheritance kayak itu berarti, Bu? Boleh, nggak ada masalah ya. Kalau memang harus inheritance ya kita gunakan inheritance. Misalnya ada suatu kasus di mana kayaknya lebih cocok menggunakan istilahnya seperti ini. Lebih sederhana jika kita menggunakan inheritance. Ya kita gunakan inheritance. Nah, namun nanti kadang-kadang ada yang kalau kita pakai composition aja udah menyelesaikan masalah, ya udah gunakan composition. Nah, ini misalnya pada latihan ini ya. Nah, di sini ada latihan, rencananya latihan ini akan kita kerjakan minggu depan ya, tapi di sini saya jelaskan sekilas dulu. Nah, misal ada latihan satu ini, simbolnya seperti ini adalah agregat ya, composition. Jadi composition ini nama lainnya adalah agregat. Nah, di sini maknanya ya, awalnya yang kita buat itu adalah kelas titik. Nah, kelas titik udah duluan kita buat. Nah, kemudian kelas titik tersebut kita gunakan di dalam kelas line. Nah, kita gunakan di dalam kelas line. Kan kelas titiknya orang lain udah buat, nah kita mau buat kelas line ya, kelas garis. Kan titik itu kan seperti ini ya, titik kan. Apa yang dimaksud dengan garis? Gabungan titik. Gabungan titik, minimal ada berapa titik? Dua. Ya kan? Nah, berarti ini ada titik 1, di sini ada titik 2. Kalau kita tarik ya, nah, garis ini kita tarik, maknanya ada titik awal, ada titik akhir, sehingga terhasillah suatu garis. Ya, jadi ini penggunaan dari composition atau agregat. Nah, satu lagi di latihan 2-nya, ya, di latihan 2
ada titik. Nah, titik seperti ini. Kemudian titik tadi, ya, titik tadi kita perpanjang dia. Ya, ada suatu titik kita perpanjang. Nah, kita perpanjang seperti ini sehingga menjadi garis. Ya, sehingga menjadi garis. Nah, maknanya jadi awalnya titik kelas yang udah ada itu adalah kelas titik, sama persis seperti pada latihan 1 ini sama persis. Jadi sama-sama kelas poin, ya, sama-sama kelas poin. Nah, kemudian pada penggunaan inheritance caranya seperti ini ya. Kita memaknainya seperti ini. Ada titik. Nah, titik tadi kita tarik dia, ya, kita tarik dia sehingga muncul suatu titik akhir. Ya, titik seperti apapun ada titik, tarik dia. Nah, tarik dia sehingga muncullah suatu titik akhir. Maka ujung-ujungnya dia menjadi garis. Ya. Nah, ini menurut saya ya, menurut saya. Ya, konsep seperti ini dua-dua bisa kita lakukan. Kita bisa gunakan composition, kita juga bisa menggunakan inheritance. Nah, namun dari sisi implementasinya penggunaan composition atau agregat ini dari sisi kode programnya itu lebih sederhana, ya, sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan inheritance. Ya, jadi seperti tadi pertanyaan Jessie, kenapa sih inheritance itu nggak disarankan? Bukan tidak disarankan. Kalau ingin dilakukan ya silahkan, nggak ada masalah. Cuman nanti dari sisi kode program, ya, nanti minggu depan kita coba buat. Implementasi kode programnya itu lebih sederhana composition, ya, itu apa namanya ya, kalau kita bandingkan seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada yang bertanya apakah ada kasus di mana inheritance itu yang dia nggak bisa dibuat sebagai composition, tapi dia hanya bisa dibuat sebagai inheritance saja. Ya, bisa saja ada seperti itu, ya. Cuman kalau saya kasih contohnya, saya juga belum terbayang seperti apa ya. Tapi bisa saja. Kalau memang harus inheritance, ya lakukan dengan menggunakan konsep inheritance. Jadi inti daripada kuliah kita hari ini sebetulnya object oriented programming ini sangat mudah jika ingin kita kembangkan. Jadi kita kembangkan, kita tidak perlu membuat dari awal. Nah, kalau ada orang lain sudah pernah buat sebelumnya, kita bisa gunakan. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Apakah kita gunakan langsung dengan menggunakan konsep agregat atau composition, ataupun yang orang lain udah buat, kita ubah. Ya, kita modifikasi, kita buat versi kita sendiri, yaitu dengan cara inheritance. Itu maknanya. Sebetulnya itu inti utama kuliah kita hari ini ya. Kalau berpikir yang mana satu, apa saja boleh, silahkan. Kedua-duanya boleh, nggak ada masalah. Ya, demikian penjelasannya. Sudah bisa dipahami tadi siapa? Hafizul. Alhamdulillah bisa, Bu. Oke. Ada lagi? Ada, Bu. Ya, Bibi. Saya bertanya, Bu. Ini kan di kelas inheritance, di materi inheritance kan ada keyword super kan, Bu? Ya. Keyword super itu kan untuk mengakses misal dari kelas chatnya, dari kelas sananya mengakses ke kelas orang tuanya, Bu. Ya. Nah, kalau ada nggak, Bu, cara untuk mengakses dari anaknya langsung ke kakeknya atau neneknya gitu, Bu? Kayak misalkan kalau misalnya dari kehidupan kan kayak ini, kayak keturunan gitu, Bu. Kan misal kakeknya putih, tapi orang tuanya itu agak gelap, tapi anaknya putih. Nah, berarti itu kan dari inheritance dari kakeknya, Bu. Ya. Oke. Nah,
Di dalam Java ya, Java itu menganut istilahnya single inheritance ya. Jadi alurnya itu dari orang tua boleh memiliki banyak anak, tapi si anak itu nggak boleh memiliki lebih dari satu orang tuanya saja. Ya, jadi single inheritance maknanya alur dari anak ke orang tua ya hanya satu jalan saja ya, satu jalan. Nah, kalau tadi bertanya apakah super ini bisa kita gunakan untuk mengakses anggaplah ini ada kelas A, turunannya ada kelas B, kemudian ada turunannya lagi ada kelas C. Nah, dari kelas C kita ingin mengakses metode yang ada di kelas A. Saya agak lupa bagaimana, atau mungkin kita coba aja langsung ya. Yang pasti ya dari kelas C itu mengakses ke kelas B ya. Tapi dari C mengakses ke kelas A, apakah mungkin bisa kita buat seperti ini, super titik super, itu saya agak kurang pasti. Tapi seingat saya sih nggak bisa ya, seingat saya nggak bisa. Tapi kita coba aja lah ya. Kita coba buktikan. Ya, kita buat kelas sederhana aja. Ada kelas A, kemudian kelas B, kemudian kelas C, ya, kelas A. Ya, cara kita buat inheritance-nya dengan menambahkan kata kunci extend ya, extend A. File. Nah, maka di sini otomatis ada relasinya, kemudian kelas C-nya, cucunya lah istilahnya, extend B. Oke, seperti ini. Nah, di sini misal saya buat, nah ini udah ada ya bawaannya ya, method sample method. Method sample method ini akan mengembalikan nilai X tambah Y. Oke, nilai X tambah Y. Nah, misal di sini ya, nah di sini kita override ya. Nah, kita override. Nah, kemudian kita panggil super. Nah, kalau panggil punya B kan sebetulnya kita langsung memanggilnya seperti ini. Nah, ini punya B yang kita panggil. Kita kirim nilainya 10 misalnya. Dia akan mengembalikan nilai integer n sama dengan cetak dulu ya untuk kita buktikan supaya nampak berapa yang akan muncul nilai n-nya ini. Oke, nah kira-kira seperti ini. Nah, sekarang saya coba ciptakan objek kelas C. Kemudian ini dia metodenya. Nah, kita kirimkan nilai 15. Ngapain kita cetak ya? Kita buat metode kelas yang lain aja ya. Bentar ya. Oke, saya buat kelas baru, kelas testernya. Kelas testernya ini di dalamnya ada metode main. Objek static void.
string. Oke, objek C, C1 sama dengan new C, di metodenya C1 dot sampel method 15. Oke, coba running programnya. Mana dia? Oh, ini dia. Ya, muncul 10. Kenapa bisa 10 ya? Apa yang ada di C tadi? Super.sample method 10. 10 ya, berarti 10 ini akan dikirim ke B, ke ini sampel method yang ada di B, Y, kemudian dia akan menambahkan X tambah Y, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kita mengakses punya dari si A ini? Nah, kita coba aja, super bisa nggak ya, error atau tidak? Ternyata tidak bisa. Jadi kita hanya bisa mengakses error nih ya, Habibie. Ya, Ini nggak bisa kena ini ya. ya, ternyata hanya bisa akses satu satu tingkat di atasnya. Kita nggak bisa mengakses tingkat di atasnya lagi, itu nggak bisa. Ya, ini ternyata error. Berarti kalau mau gitu harus diakal-akali ya, Bu? Bisa. Jadi cara mengakalinya seperti ini, ya. Misal kita buat B, ya, B itu kan induknya daripada C. Jadi B1 sama dengan new B. Nah, kemudian maka di sini B1 ya, dot sample method. Nah, maknanya di sini B1 itu akan memanggil B1 kok sampel B1 dot super, bisa nggak ya seperti ini? Kayaknya nggak bisa, coba error juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi langsung berarti memang hanya bisa satu level di atasnya aja. Level berikutnya itu nggak bisa. Jadi level berikutnya ya berarti harus kita akalin, kita masukkan di dalam kelas B-nya lagi. Ya, di dalam kelas B-nya ini berarti di sini misal kita kembalikan Y tambah dot sample method nah seperti ini. Kemudian di C-nya itu juga kita buat dan Y tambah super dot sample method misalnya 10, compile. Nah, sekarang munculnya adalah 35. Kenapa bisa jadi 35 ya? Berapa tadi nilainya? Di C. Mana C? Oh, di kelas testernya. Oh, 15. Ya, 15 yang dikirim, makanya jadi 35. Saya pun bingung. Ngerti alurnya nih kayak gimana? Jadi tadi Habibie tanya, gimana caranya? Oh, diakalin. Oh ya, inilah dia cara kita mengakalinya. Jadi di C kita panggil
kepunyaan sampel metode kepunyaan di B. Nah, kemudian di B kita panggil lagi sampel metode yang ada di kelas A. Sehingga sewaktu objek C1 ini, ya kan ini kan berarti cucunya kan. Nah, si cucunya itu kalau mau manggil punya nenek atau kakeknya, nah bisa ya caranya seperti itu. Jadi di masing-masing level harus kita manggil punya level atasnya lagi. Ya, jadi hasilnya kan 35 di sini. Ini kan awalnya dikirim 15, kan 15. Jadi 15 ya, nilai 15 simpan di Y tambah super.sample method 10. Kan berarti Y ditambah 10-nya ini dikirim lagi ke B. Nah, di sini 10 tambah super.sample method A. Sampel method A yang mana? Ya. Yaitu nilai X tambah Y, X-nya 0, Y-nya tadi dikirim berapa? 10 yang ini kan? Nah, berarti 10 ditambah 0, 10. Nah, balik dia kemari. Ya, balik ke sini. Kemudian 10 tadi ditambah Y yang dikirim oleh C, 10. Ya, sehingga 10 tambah 10, 20. Oke, ada 20 di sini. Nah, berarti support sampel method ini mengembalikan 20. Nah, 20 ditambah Y dari kelas tester. Kelas tester kan dia mengirimkan 15. Maka disimpan di Y, 15 ditambah 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 35. Ngerti? Alur apa namanya? Lumayan, Bu, lumayan. Hah? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Jadi kira-kira seperti itu, Habibi. Berarti Yang lainnya gimana? Ngerti? Bu, saya ada yang